Tujuan saya balik dari Malaysia ke Indonesia, saya nak berobat. Nak berobat, pergi ke puskesmas. Dekat kampung dia dekat Indonesia malah dipersulit. Suruh minta ini, minta surat dari kecamatan lah, dari itulah, dari inilah, dari itulah, dari inilah, dari itulah. Sehingga ibu itu berkata, kalau misalnya nyawa ibu itu sedikit, mesti ibu itu metong. Di Indonesia saya sudah hidup selama 40 tahun, selama 38 tahun gitu. Dan di Malaysia saya baru hidup 2 tahun. Dan menurut saya Malaysia tuh betul-betul seperti surga ya. Memang di Malaysia tak adakah yang suka kumpul-kumpul lepas antar anak? Apakah ibu ini menyesal balik dari Malaysia, meninggalkan Malaysia terus menetap di Indonesia? Ya pastinya seperti itu yang dirasakan ibu ini ya geng ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video emak-emak mengutarakan keluh kesahnya setelah balik dari Malaysia. Hah? Kenapa dia mengutarakan keluh kesahnya, geng? Apakah dia menyesal balik dari Malaysia? Apakah tidak sama kehidupan di Malaysia dengan di Indonesia? Ya, tentunya nggak sama ya, geng. Ya, mungkin dia ada keluh kesah yang tidak biasa di Indonesia dan di Malaysia. Mungkin lebih baikkan di Malaysia hidupnya, ataupun lebih menjalankan hidup selesa di Malaysia daripada di Indonesia. Bisa jadi juga demikian ya, geng ya. Dan gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat. Saya nak bercerita tentang diri saya ya pada hari ini. Saya sudah balik dari Malaysia sudah 12 hari bulan kemarin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Tujuan saya balik dari Malaysia ke Indonesia, saya nak berobat. Nak berobat, pergi ke puskesmas berobat, terus suruh ambil surat dari desa, surat dari camat, surat dari mana lagi dinas sosial, surat dari BPJS katanya ya. Saya di sini bukan nak surat tu, saya nak berobat, bukan nak surat. Tujuan saya balik tu nak berobat ya. Tapi sampai sekarang sudah dekat 2 minggu lebih saya di kampung belum dapat lagi berobat. Inilah sulitnya negara kita ni. Sulit untuk berobat pun susah. Jangankan nak dapat bantuan itu ini seperti sembako ke, seperti duit ke, apa semua itu tidak lagi saya bahas. Cuma saya nak berobat, itu pun sulit. Nak berobat aja sulit di Indonesia ni. Yang kita nak mati. Dia kalau misalnya nyawa saya sedikit, saya nak ambil surat itu, surat ini, mungkin saya dah mati tengah jalan. Alhamdulillah Allah masih beri saya umur lagi ya, umur yang panjang. Jadi saya tunggulah proses obat nanti, proses surat menyurat tu pula dulu. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat yang budiman, sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang organik. Dan semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak ada semua yang tak baik, semuanya yang baik-baik ya. Saya membahas tentang komen-komen kawan-kawan yang tak tahu bahawa di kampung saya adalah bahasa umum adalah bahasa Melayu. Kalau kami di sini berbahasa Indonesia akan diketawakan sebab orang di sini semuanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu Malaysia bukan bahasa Indonesia. Sebab umumnya di tempat kami ini orang Melayu semua. Orang Melayu semua. Kalau kami berbahasa Indonesia itu akan diketawakan. Akan diketawakan. Seolah-olah kami tu memang saja-saja berbahasa Indonesia kan. Yang umum di tempat kami adalah bahasa Melayu. Bahasa resmi di tempat kami adalah bahasa Melayu. Kalau kita pergi ke mana-mana pun hanya kami akan membawa bahasa Melayu, tidak ada bahasa Indonesia. Saya pun tak fasih bahasa Indonesia walaupun saya rakyat Indonesia ya. Itulah yang sebenarnya.
Hai, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat. Saya nak bercerita tentang diri saya ya pada hari. Hai, selamat pagi semuanya, morning. Ibu Isin Stis ya, oke. Ibu ini menceritakan dia balik kampung, dia berobat dekat kampung, dia sakit, dia berobat dekat kampung, tapi setelah sampai dekat kampung, dia dekat Indonesia, malah dipersulit. Suruh minta ini, minta surat dari kecamatan lah, dari itulah, dari inilah, dari itulah, dari inilah, dari itulah. Sehingga ibu itu berkata, kalau misalnya nyawa ibu itu sedikit, mesti ibu itu metong. Tapi alhamdulillah nyawa ibu itu banyak sehingga lambat untuk metong. Kalau dipikir-pikir betul kan? Iya betul ibu. Tapi ibu kalau menurut aku, kalau ibu menyampaikan unek-unek ibu dekat media sosial ini boleh, itu kalau menurut aku. Tapi kalau ibu didengar oleh orang yang terpaling NKRI harga mati, Garuda di dadaku, ibu akan dikuliti, ibu akan dilaporkan. Contohnya jangan jauh-jauh, macam si jantung pisang dilaporkan banyak kali itu kan. Tapi tak ada, sebab memang udah kenyataan dekat Konoha yang kayak gitu. Jadi harus terima fakta, betul kan ibu kan? Contohnya ibu ini, ibu ini tidak menjelekkan, tapi menyatakan sesuatu yang benar. Betul. Memang kenyataan yang benar itu pahit, tapi harus ditelan juga kan ibu, betul nggak ibu? Jadi intinya jangan pernah menyalahkan orang, karena seseorang berhak menyampaikan unek-unek dia. Betul kan sekali. ibu kan? Betul. Kalau video ibu ini sampai kepada Mak Ngagarang, kepada orang-orang yang terpaling NKRI, ibu ini akan dilaporkan ke Polri yang terdekat area rumah ibu. Hati-hati ibu, jangan pernah main-main dengan Mak Ngagarang. Iya Bu, sampean kalau mengutarakan keluh kesahnya, apalagi sampean baru balik dari Malaysia, pasti sampean akan kena hujat oleh orang-orang seperti Kokore dan lain sebagainya lah yang sok-sokan NKRI. Namun bila masyarakat berteriak, berdemo semalam, mereka gak akan berteriak, mereka akan diam saja, membuka mulutnya. Kayak gitu. Mereka bukan NKRI aslinya, mereka cuma iri dengan negara Malaysia, mereka dengki dengan negara Malaysia, itu saja. Kayak gitu loh. Ya, jadi nggak usah diherankan orang-orang seperti ini, nggak usah dihiraukan lah menurut ikinya, komentari sedikit biar mereka tuh tambah panas, kayak gitu ya kayaknya. Apakah ibu ini menyesal balik dari Malaysia, meninggalkan Malaysia terus menetap di Indonesia? Ya pastinya seperti itu yang dirasakan ibu ini ya geng ya, karena mungkin lebih enakan tinggal di Malaysia daripada Indonesia. Nah menurut pikiran dan feeling ikinya, pendapat ikinya, unek-unek ikinya kayak gitu ya geng ya. Ya kenapa ikinya sampai sekarang tidak berobat ke dokter kayak gitu ya geng ya, kenapa lebih mementingkan apa namanya geng, berobat tradisional? Ya karena tahu sendiri susahnya berobat di dokter kayak gitu. Lebih baik tradisional, kita membayar ke orang itu seikhlasnya kayak gitu ya geng ya. Bukan tidak mampu namun ruwet menurut ikinya kalau mengurus BPJS itu geng. Oke geng, ikinya akan mereksa sebuah video lagi. Inilah geng yang membuat nyaman orang-orang Indonesia tinggal stay lama di Malaysia. Jom kita simak lagi videonya. Oh ya, kemarin ya ada yang bilang ya kalau saya memuji Malaysia dan saya merendahkan Indonesia. Sebenarnya saya tidak sedang memuji dan saya tidak sedang merendahkan ya, tapi saya betul-betul berbicara fakta dan berbicara apa yang saya rasa gitu. Jadi di Indonesia saya sudah hidup selama 40 tahun, selama 38 tahun gitu. Dan di Malaysia saya baru hidup 2 tahun, dan menurut saya surga Malaysia tuh betul-betul seperti surga ya. Kita di sini bisa bernapas lega, kita hidup di sini penuh dengan kedamaian, kita hidup di sini juga penuh dengan kegelimpahan gitu. Kita nggak merasa kekurangan uang. Terus kalau kita berbelanja sedikit juga orang tuh nggak mengejas kita kalau kita tuh nggak sanggup beli banyak. Tapi tahu nggak sih,
Kalau di sana di Indonesia, kalau kita ya beli sesuatu barang yang dengan porsi yang kecil ataupun kita beli cabai, kita beli cili ya di sini cili namanya. Kalau kita beli cili dengan harga 2.000 ataupun di sana tuh orang akan judge kita, dia ingat kita tuh nggak sanggup beli banyak karena porsi keuangan itu sudah sudah tertakar dan sudah tahu kalau kalau kita tuh nggak ada uang dan kita nggak sanggup untuk beli banyak, tahu nggak? Kalau di sini kita beli sedikit, itu orang nggak menjudge kita kalau kita tuh kekurangan uang, tapi kita sedikit kebutuhan yang dia lihat ya. Makanya di situ gimana ya saya mau bilang ya, ya ya negara kaya ya pemikirannya juga kaya loh. Tapi kalau ya negara miskin ya sudah uangnya miskin. Jadi ya pemikiran orang-orang di sekeliling juga seperti pemikiran miskin ya, menganggap kita tuh nggak sanggup gitu ya, bukan bukan dia anggap kita sedikit kebutuhan gitu ya. Betul nggak yang kalian rasakan ataupun yang saya rasakan? Kalian boleh komen di sini ya. Thank you. Salam Malaysia. Boleh saya tanya sedikit ibu-ibu yang ada di Malaysia? Karena saya nih penasaran, ingin tahu. Kalau di Indonesia, biasanya lepas hantar anak ke school, ada ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul, makan bareng, ngopi bareng, gym pun juga. Walau tidak semua ya, tapi ada. Nah, setelah saya 4 bulan di sini, antar anak school, tak kenal parent lain. Ada jumpa 1-2 parent, tapi mereka pun hanya drop, lepas tuh balik. Memang di Malaysia tak adakah yang suka kumpul-kumpul lepas antar anak? Atau saya aja yang belum terbiasa ya? Atau memang kebanyakan ibu-ibu bekerja ya di sini? Memang susah, Mbak, kalau kita mengedukasi orang-orang seperti itu. Apalagi kita membagi fakta. Mereka akan tutup mata seakan-akan Indonesia lebih bagus daripada Malaysia. Namun faktanya tidak sedemikian rupa. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, seperti orang-orang yang menurut ikinya, ya pemikirannya kolot, pemikirannya masih kata bawa tempurung, keluar baru dari hutan, goa, kayak gitu ya, geng ya. Memang tidak akan terima seakan-akan mereka tuh NKRI harga mati. Kalau betul-betul mereka NKRI harga mati, mereka akan juga menyuarakan rakyat yang saat itu lagi berdemo di Jakarta dan mereka akan juga membantu rakyat Indonesia saat ya seperti dulu terjadi. Namun apalah daya, malah rakyat Malaysia yang membantu. Banyak sih yang mengatakan malu nih sama negara Malaysia, malu sama negara Malaysia. Banyak yang mengatakan hal demikian, geng-geng. Namun apa daya, pasti orang-orang bodoh dan orang-orang mungkin ikinya feeling ya seperti Kokori dan lain sebagainya ini, mungkin mereka adalah antek-anteknya para korupsi. Nah, itu bisa jadi nomor satu kayak gitu ya, geng ya. Dan ikinya akan membahas ibu tadi ya, geng ya, yang katanya kenapa apa namanya, geng ya, di Malaysia ibunya tidak ngumpul-ngumpul seperti di Indonesia ataupun tidak bergosip lah ibu-ibu di Malaysia. Ibu-ibu di Malaysia tidak sama seperti ibu-ibu di Indonesia. Kalau ibu-ibu di Indonesia itu sukanya bergosip, berbeda dengan ibu-ibu di Malaysia. Mereka menata karirnya, menata ekonomi mereka. Tidak seperti ibu-ibu Indonesia. Ibu-ibu Indonesia sukanya bergosip, ngomongin orang, ngomongin tetangganya, ngomongin jirannya. Itu pasti akan terjadi di negara kita ya, geng ya. Karena ya gak tahu persis namun ikinya paham lah apa yang diucapkan ibu-ibu itu kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.